Selain di Kelurahan Talang, cara unik juga dilakukan jajaran kepolisian Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung saat menggelar penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1442 Hijriah Selasa pagi. Untuk menghilangkan kesan galak, kambing dan sapi yang akan disembelih dihias dengan meriah. Kambing yang akan disembelih dipakaikan masker dan penutup kepala. Selain itu, sapi yang akan dikurbankan juga dihias menggunakan pita berbagai warna. Menurut Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Hari Budianto, penyembelihan hewan kurban dilakukan di halaman Mapolsek dan dilakukan dengan protokol kesehatan tanpa dihadiri warga. Jajaran Polsek menyembelih 7 ekor kambing dan 1 ekor sapi hasil patungan seluruh personil Polsek. Nah, kita buat sedikit lebih unik, agak menarik, sehingga anak-anak ataupun orang yang melihat itu agak sedikit ada humornya, karena biar tidak merasa tegang. Jadi kita punya inovasi, kita warnain sedikit dengan kita dandanin sedikit hewan kurban ini, tapi tidak menghilangkan makna daripada dari penyembelihan hewan kurban. Daging hewan kurban itu kemudian dibagikan kepada 150 orang warga yang kurang mampu, serta sejumlah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Robila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Masih dari informasi Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, penyembelihan hewan kurban juga dilaksanakan di Perumahan Puri Tirtayasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Bandar Lampung pada Selasa pagi. Penyembelihan hewan kurban berlangsung hikmat dan menerapkan protokol kesehatan. Panitia kurban dari Masjid An-Nida yang ada di perumahan ini menyembelih 2 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Hewan kurban sapi tersebut merupakan hasil dari arisan jemaah masjid yang dikelompokkan beranggotakan 7 orang per 1 ekor sapi. Sementara untuk hewan kurban kambing berasal dari perseorangan. Kurban di Puri Tirtayasa Indah ada hewannya ada 9, yaitu 2 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Ada penerapan prokes di sini? Insya Allah kita untuk prokes kita terapkan, kita siapkan masker dan macamnya untuk kita juga. Untuk pembagian sendiri nanti? Bagian juga mungkin kita usahakan kita yang aktif ke rumah, mudah-mudahan tidak menimbulkan kerumunan di sini. Di tahun kedua masa pandemi COVID-19, jumlah pekurban Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di perumahan ini berkurang. Namun optimistis umat Islam masih tinggi. Warga banyak beralih berkurban dari sapi ke kambing. Memang ada penurunan. Kalau tahun kemarin itu 3 ekor sapi, yang sekarang ini 2 ekor sapi. Cuma kambingnya yang banyak sekarang ini. Untuk mengurangi kerumunan warga di lokasi penyembelihan hewan kurban, panitia meminta warga agar menunggu di rumah sebelum pengambilan daging dengan cara menukarkan kupon yang telah dibagikan. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Tidak hanya bagi penerima daging kurban, namun perayaan Hari Raya Idul Adha juga menjadi berkat tersendiri bagi para pengusaha pengepul kulit hewan kurban. Salah satunya adalah Halili, warga Yosudarso, Kecamatan Bumiwaras, Bandar Lampung. Halili membuka usaha membeli kulit hewan kurban baik sapi dan kambing di rumahnya. Menurutnya, Hari Raya Idul Adha di tengah masa pandemi saat ini juga berpengaruh pada penurunan omset. Diperkirakan jumlah warga yang berkurban menurun. Pada tahun sebelum pandemi COVID-19, Halili mengaku pada Hari Raya Idul Adha mampu mengumpulkan belasan ton kulit hewan kurban. Namun pada Idul Adha tahun ini hanya mendapatkan sekitar 5 ton saja. Selama pandemi COVID-19, harga kulit hewan yang dibelinya juga ikut turun. Untuk kulit kambing dibelinya Rp2.000 per kilogram dan untuk kulit sapi dibeli Rp5.000 per kilogram.
harganya tahun dulu kambing itu 7.000, sekarang sapi 7.000, kambing 2.000, ambruk biasa dapat 20 ton, dia dapat paling 5 ton. Kalau sehari itu? Iya, jadi ekonomi mungkin sekarang lagi ambruk. Salah satu warga yang menjual kulit hewan kurban adalah Emi, warga Teluk Betung Selatan. Emi mengaku menjual kulit hewan kurban yang sudah disedekahkan oleh panitia kurban di tempat tinggalnya. Emang setiap tahun kita jual kulit kambing kurban? Ya, korban bisa 2, kadang-kadang ya 3. Itu per kilonya berapa harganya? Harganya 5.000. 5.000? Ya. Oh iya Pak. Anjloknya harga kulit hewan sapi dan kambing di tingkat pengepul di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini karena imbas dari banyaknya pabrik kulit di Lampung yang masih tutup, dampak pelaksanaan PPKM. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana membagikan nasi rendang kepada para tenaga kesehatan di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah ada di Cokrodipo dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung Selasa siang. Selain untuk para tenaga kesehatan, nasi rendang itu juga dibagikan kepada pasien COVID-19 yang sedang menjalani masa isolasi. Usai membagikan paket rendang itu, Eva memberi semangat dan motivasi kepada tenaga kesehatan agar tetap bekerja sesuai tugasnya dan memberikan pelayanan maksimal. Bahwa Satgas COVID-19 ini adalah kita. Karena kita keluarga sehat, karena kita lingkungan sehat, karena kita semuanya sehat. Maka dari itu, berikanlah yang terbaik buat keluarga dan kita adalah Satgas untuk semuanya. Nggak menyangka ini dapat rezeki dari Bunda Eva. Alhamdulillah bentuk perhatiannya kepada nakes di waktu Idul Adha ini. Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bunda Eva. Ini apa? Paket nasi rendang itu diberikan sebagai bagian untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Sebab para tenaga kesehatan dan pasien yang sedang isolasi tidak bisa memperingatinya bersama keluarga. Eva juga mengajak masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Salam buat keluarganya ya.